Bab 214. Memerintah Dunia. Master Rocky, silahkan katakan jika Anda memiliki masalah. Yudi tidak mendapatkan pilnya, masih sedikit kesal, dengan tergesa-gesa berkata sambil tersenyum, tetapi, apakah sungguh obat ajaib seperti ini hanya ada satu pil saja? Jika masih ada, aku bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Perkataannya juga adalah pemikiran beberapa ketua lainnya, semuanya menatap ke arah Rocky. Obat yang begitu ajaib, mereka ingin tetapi tidak bisa mendapatkannya. Hal yang ingin kukatakan, juga terkait dengan ini. Rocky mendongak, pil panacea yang kumurnikan, sungguh tidak mudah dimurnikan, juga tidak mungkin diproduksi secara massal. Tetapi pil dengan khasiat serupa, selama ada bahan obat, proses produksi ketat, itu dapat diproduksi secara massal, hanya saja khasiat obat hanya 5% dari pil panacea ini. Yudi kecewa terlebih dahulu, tetapi kemudian mengangkat kepala dengan terkejut. Pil sejenis tadi itu adalah obat ajaib yang abadi, tidak mengherankan jika hanya ada satu pil di dunia ini. Tetapi jika bisa menghasilkan pil obat yang khasiatnya mencapai 5%, orang biasa yang meminumnya juga sangatlah cukup. Jika meminum pil dalam waktu jangka panjang, itu juga dapat memperpanjang hidup. Dia segera berkata, Master Rocky, bahan obat tidak menjadi masalah, aku bisa menangani semuanya. Satu persatu ketua juga menanggapi, terutama Harry, dia yang paling mendukung. Rocky tersenyum tipis, lalu berkata, aku sedang mempersiapkan pabrik farmasi di kota Babel, sudah mempercayakan Yan Wotong untuk membantu membangun pabrik, tetapi masih banyak kendala, seperti penyediaan bahan obat, tenaga kerja, dan masalah penjualan obat, memerlukan orang untuk membantu persiapan. Begitu dia selesai berbicara, Yudi segera menepuk dadanya. Master Rocky, jangan khawatir, di keluarga lu ada yang melakukan bisnis bahan obat, biarkan aku yang menangani masalah bahan obat. Sandy juga tidak mau ketinggalan, segera maju, Master Rocky, keluarga Zhao memiliki perusahaan tenaga kerja, aku yang bertanggung jawab atas tenaga kerja di pabrik. Harry sudah mendapatkan pil panacea, juga terburu-buru berkata dengan sopan, terkait jaringan orang dan penjualan obat di masa depan, keluarga Gu kami memiliki jaringan yang luas, juga memiliki perusahaan obat barat, memiliki toko eceran obat berantai di seluruh negeri. Nantinya, kami pasti akan mempromosikannya dengan sekuat tenaga. Kerumunan berangsur-angsur menunjukkan dukungan, ada dana keluar dana, ada tenaga keluar tenaga. Rocky berkata, terima kasih atas dukungan semuanya. Nantinya akan mengeluarkan 10% dari keuntungan obat untuk dibagikan kepada semua. Beberapa ketua bertukar pandang, memiliki sedikit keraguan. Hanya 10%, itu terlalu sedikit untuk dibagikan secara merata. Rocky mengetahui pemikiran mereka, lalu berkata, menurut kalian, pil ini bisa dijual dengan harga berapa? Harry teragu-ragu sejenak, dan berkata, jika sungguh bisa mencapai khasiat 5% dari pil panacea, aku pikir miliaran per pil, ini juga adalah barang langka. Miliar sedikit mahal, kita tetapkan 500 juta untuk sementara, coba kalian tebak berapa modalnya. Rocky bertanya lagi. Harry tidak bisa berkata-kata, obat ajaib seperti ini pasti diproduksi menggunakan bahan obat yang langka, modalnya pasti sangat tinggi. Rocky berkata sambil tersenyum, kurang dari 10.000. Apa? Semuanya langsung mengangkat kepala dengan terkejut, sungguh tidak berani mempercayainya. Pil ajaib seperti ini, modalnya hanya 10.000 per pil. Itu lebih murah dari kubis napa. Kerumunan menjadi bersemangat. Bisnis seperti ini sepenuhnya menguntungkan. Meskipun hanya 10%, itu juga adalah gunung emas. Yudi paling cerdik, dengan terburu-buru berkata, Master Rocky, kebetulan hari ini semua orang hadir di sini,
mari kita diskusikan terlebih dahulu, jadi bisa mendirikan pabrik farmasi secepat mungkin. Ini sedang memungut uang. Jika tindakannya lambat, takutnya akan direbut oleh orang. Baik, aku adalah wakil pemimpin, akan memimpin dalam menangani masalah ini. Harry berkata dengan sombong, kita akan membagi keuntungan berdasarkan kontribusi tenaga dan dana semua orang. Dia adalah wakil pemimpin, hal ini tentu saja menguntungkannya. Sandy hanya bertanggung jawab atas tenaga kerja, keuntungan tidaklah banyak, jadi bertanya dengan enggan, Master Rocky, apakah pabrik farmasi masih ingin mengembangkan obat lain? Aku bersedia membantu sekuat tenaga. Rocky berpikir sejenak, lalu berkata, saat ini, pabrik farmasi masih dalam persiapan, nantinya masih akan mengembangkan salep giok hitam untuk mengobati patah tulang, cairan generasi otot untuk luka bakar. Salep giok hitam. Apakah itu sejenis obat ajaib yang menyembuhkan Diki saat di pameran? Sandy sangatlah kaget, terburu-buru berkata, jika benar, biarkan aku yang bertanggung jawab atas semua bahan obat salep giok hitam. Yudi juga menjadi semangat, berkata dengan terkejut, putra bungsu keluarga Ren memiliki luka bakar, dokter hebat itu hanya menggunakan cairan obat dari botol obat mata, lalu sudah bisa meregenerasi otot-otot yang mati, kemudian terlihat seperti baru. Apakah itu adalah cairan generasi otot? Rocky tidak menyangka, informasi yang mereka dapatkan begitu cepat, lalu mengangguk dan berkata, benar. Kerumunan menjadi heboh. Kedua jenis obat ajaib ini telah menghebohkan kota Babel, banyak pembisnis obat yang ingin menemukan pembuat obat ini. Tidak disangka berada di depan mata. Yudi segera berkata dengan penuh semangat, bahan obat dan tenaga kerja obat cairan generasi otot, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Ketua lainnya ketinggalan selangkah, dengan terburu-buru mendekat ke samping Rocky, lalu menanyakan apakah masih ada obat lainnya. Rocky menyesap teh, lalu berkata, jangan panik, masih ada banyak resep obat, setiap orang memiliki bagian. Ketika mereka mendengar akan kebagian, berangsur-angsur mengeluarkan senyuman, lalu berlomba untuk menyanjung Rocky. Di dalam hati Yudi memiliki pemikiran, dirinya tadi bertanggung jawab atas bahan obat cairan generasi otot, tentu saja mendapatkan resepnya. Jika obat-obatan ini menguntungkan, dirinya dapat membuka pabrik farmasi dengan resepnya, bukankah bisa mendapatkan keuntungan besar sendirian? Tidak hanya dia, pandangan mata kedua orang lainnya juga bersinar, dalam hati masing-masing memiliki niat licik. Di bawah keuntungan besar, siapa yang tidak tergoda? Hati Yudi tergoda, lalu berkata sambil tersenyum, Master Rocky, mempersiapkan bahan obat juga memerlukan waktu, apakah bisa beritahu terlebih dahulu, bahan obat apa yang dibutuhkan untuk memproduksi obat, dan juga takarannya? Rocky mengeluarkan 2 lembar kertas, lalu memberikan kepada Yoga untuk dibagikan, resep salep giok hitam dan pil panacea ada di sini. Yudi tidak menyangka dia sama sekali tidak berjaga-jaga, dengan langsung hatinya gembira, lalu segera mengambil kedua resep ke tangannya. Ketua Yudi, kamu sungguh cepat merebutnya. Harry mendengus dingin, jangan-jangan kamu ingin menelan keuntungan sendiri. Dalam hati Yudi sangat marah karena dia mengekspos dirinya, tetapi mulutnya malah berkata, aku hanya menggunakannya untuk menyiapkan bahan obat. Selama mendapatkan resep, itu setara dengan menggenggam gunung emas, mengapa masih perlu memberikan 90% kepada Rocky? Yoga melihat matanya yang bersinar, mengancam dengan dingin, Ketua Yudi, aku menyarankanmu sebaiknya jangan memiliki ide untuk mencuri resep. Apakah aku orang yang seperti itu? Yudi menegaskan, di dalam hatinya masih memarahi Yoga terlalu ikut campur. Rocky berdiri di samping, tersenyum tipis, kemudian ekspresinya berubah menjadi dingin. Para ketua sekalian, menurutku resep ini tidak layak untuk kusebutkan,
tetapi jika ada seseorang yang memiliki niat licik, maka lebih baik mempertimbangkan diri sendiri terlebih dahulu, apakah sanggup melawanku. Dia bangkit, mengangkat secangkir teh, berjalan ke susuran tangga, lalu menyiram teh keluar jendela dengan santai. Begitu teh dituangkan ke udara, tiba-tiba berubah menjadi kabut air, membangkitkan pusaran angin. Hanya dalam beberapa detik, pusaran angin semakin membesar, menyebabkan laut bergelombang, dan di permukaan laut muncul sebuah pusaran air besar. Tornado itu seperti naga raksasa, berputar di udara bersama air laut. Langit yang masih cerah tadi, tiba-tiba awan tertutup rapat, angin kencang berhembusan, kilat seperti ular perak menembus awan, dalam sekejap seperti langit tiba-tiba gelap. Beberapa orang sangat terkejut, seluruh tubuh gemetaran, sama sekali tidak berani mengedipkan mata. Melihat dunia seperti ini, apakah ini disebabkan oleh Rocky? Bab 215. Kemunculan tiba-tiba naga air. Rocky mendengus dingin, kedua tangan mendorong keluar. Bangkit. Seiring perintahnya, permukaan laut membangkitkan ombak setinggi puluhan meter di kejauhan, seperti sutra putih, dipaksa mengarah pantai. Ombak besar semakin mendekat, angin bertiup kencang. Dan kabut air, masih membentuk wujud seekor naga air raksasa, sangatlah ganas, seolah-olah dapat menelan orang kapan saja. Air pasang. Sorakan terdengar dari lantai bawah, kerumunan menjadi heboh. Beberapa orang di menara memandang laut melihatnya sampai kaki melemas, hampir jatuh. Hembusan angin kencang dengan kabut air, membuat meja dan kursi berterbangan. Beberapa orang harus berpegangan erat pada susuran tangga, agar tidak terbawa angin sampai jatuh ke bawah. Di tengah hembusan angin, Rocky malah tidak goyah sama sekali, berbalik dengan tenang, lalu melempar cangkir teh kosong ke atas meja dengan santai. Harry melihatnya, tiba-tiba kakinya melemas dan berlutut di lantai. Ketika beberapa ketua lainnya melihat cangkir teh, juga berangsur-angsur berlutut di lantai, sangatlah ketakutan. Bagian permukaan cangkir teh seladon itu, tergambar sebuah wujud naga, sama persis dengan naga air raksasa di permukaan laut. Naga air meraung di permukaan laut, membawa ombak besar seperti tembok raksasa Tiongkok, sangat luar biasa. Ini keajaiban. Harry sangatlah ketakutan, dibuat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, lalu bersujud di lantai. Yang lainnya juga terkejut sampai tidak bisa bernafas, lalu terus berlutut di lantai. Bahkan jika Yoga telah melihat Rocky membuat guntur, juga masih dikejutkan oleh tembok air ini, tidak bisa menahan untuk berlutut di lantai dan bergumam. Master Rocky, Anda sungguh adalah dewa nyata. Naga air meraung dan berputar-putar di permukaan laut di depan menara memandang laut, angin kencang berhembusan, Rocky berdiri tegak, merendahkan semua makhluk. Dia melambaikan tangan dengan datar, bubar. Hanya melihat naga air yang masih berputar di udara tadi, tiba-tiba mengangkat cakar naga ke arahnya, setelah itu membungkuk, dan tiba-tiba berubah menjadi kabut air, langsung bubar ke bawah dari udara. Seperti tiba-tiba terjadi hujan badai. Kemudian awan bubar, matahari bersinar kembali. Beberapa orang masih berlutut di lantai, masih tidak berani untuk bangkit. Kemampuan memanggil angin, hujan, dan memerintah naga air seperti ini, bagaimana orang biasa dapat melakukannya? Tidak ada orang yang berani memiliki pemikiran untuk menentang Rocky lagi. Setelah beberapa saat, sampai ketika Rocky menyuruh semua orang bangkit, mereka baru bangkit dengan ketakutan. Meskipun angin dan hujan telah berhenti, permukaan laut sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Tetapi kekacauan di aula, serta air di seluruh lantai, mengingatkan semua orang tentang apa yang terjadi tadi. Harry bangkit dengan gemetar, lalu meletakkan kedua tangan di depan dengan hormat ke arah Rocky. Harry tidak berani hidup di atas Master Rocky,
bersedia menghormati Master Rocky sebagai pemimpin aliansi bisnis, memberi perintah kepada semua pahlawan. Pihak lain sama sekali bukan manusia biasa, dia hanyalah seorang wakil pemimpin, bagaimana berani berada di atas. Semua orang berkata dengan serempak, bersedia menghormati Master Rocky sebagai pemimpin aliansi. Bahkan Harry tidak berani menyebut dirinya wakil pemimpin, bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian duduk setara dengan Rocky. Membicarakan ini, menyantap makanan semeja dengan Rocky adalah hadiah untuk mereka. Ekspresi Rocky tampak tenang, dia tidak tertarik dengan pemimpin aliansi bisnis, tetapi karena mereka semua menurutinya, jadi dia berkata, nantinya, ketika aku tidak berada di kota Babel, Yoga dan Harry yang akan menangani urusan aliansi bisnis, apakah kalian keberatan? Semua orang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, satu persatu menganggukkan kepala. Yoga sangat bersemangat, dulu dia hanya berperan kecil dalam aliansi bisnis, sama sekali tidak memiliki hak untuk membuat keputusan hal besar. Sekarang bahkan bertanggung jawab mengurus aliansi bisnis, dan masih duduk sejajar dengan Harry orang seperti ini, semuanya karena dia mengikuti orang yang tepat. Dia meletakkan kedua tangan di depan mengarah ke Rocky, sebagai rasa berterima kasih. Tepat pada saat ini, seorang sekretaris wanita mengetuk pintu dan masuk, lalu berkata kepada Harry, pemimpin Johan akan datang. Dia menelepon dan mengatakan segera tiba. Johan. Yoga mengerutkan kening, bukankah dia mengatakan bahwa tidak bisa datang hari ini? Beberapa ketua lainnya merasa canggung, mereka saling memandang. Meskipun 7 ketua aliansi bisnis bersama-sama memilih pemimpin, tetapi baru saja memilih Rocky sebagai pemimpin, dan masih belum sempat memberitahu Johan. Tetapi Johan datang di waktu krisis seperti ini, pasti akan menimbulkan konflik. Harry sudah mengakui Rocky dengan senang hati, jadi berkata, aku akan turun untuk menjelaskan situasinya kepada Johan. Mulai sekarang, dia hanyalah seorang anggota aliansi bisnis, bukanlah seorang pemimpin. Rocky merasa nama itu terdengar sedikit familiar, mendongak dan bertanya, Ketua Harry, sebenarnya siapa itu Johan? Harry dengan terburu-buru berkata, pemimpin Rocky, Johan adalah pemimpin perusahaan OneFoe, terutama bergerak di bidang pengobatan barat, pariwisata, real estate, dan lumayan banyak investasi di bidang kuliner. Dia adalah putra ketiga dari pemimpin keluarga Liu. Selesai berbicara, dia sepertinya teringat sesuatu, segera menambahkan, cabang perusahaan dari keluarga Liu, berlokasi di kota Gopo, sepertinya menjalankan perusahaan konstruksi. Keluarga Liu. Rocky cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Liu bahkan memiliki pemimpin aliansi bisnis yang begitu terkemuka. Namun, dia juga pernah mendengar Dewi mengungkit bahwa keluarga Liu memang memiliki anggota banyak, sebuah keluarga besar, dan sebuah cabang mereka di kota Gopo ini hanya dapat dianggap cabang, tidak terlalu mencolok dalam keluarga. Ternyata adalah putra dari pemimpin keluarga Liu. Rocky mendengus dingin. Christy menelepon pemimpin keluarga, berniat untuk menyuruh pemimpin keluarga memberinya hukuman, tetapi tidak disangka begitu kebetulan mereka bertemu. Harry mengamatinya, melihat ekspresi Rocky tidak beres, dalam hatinya langsung terkejut. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres di antara Johan dan Rocky. Dia memikirkannya dengan cepat, Rocky adalah menantu menikah masuk dari keluarga Liu, dan keluarga Liu ini. Memikirkan sampai di sini, Harry langsung terkejut, takutnya di antara kedua orang ini ada sedikit ketidaksenangan. Dia mempertimbangkan dalam hati, segera berdiri di sisi Rocky. Hanya sebuah keluarga Liu, walaupun lumayan berkuasa, tetapi dibandingkan dengan kekuatan ajaib memerintah dunianya Rocky tadi, itu sepenuhnya tidak ada apa-apa. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata kepada semua orang sambil tersenyum, pemimpin Johan telah lama absen dari kamar dagang,
semuanya juga sudah lama tidak senang padanya. Sekarang Master Rocky mengambil alih posisi pemimpin. Menurutku jangan mengizinkan dia kemari lagi, agar tidak kecewa. Begitu Harry mengatakannya, satu persatu ketua itu menyetujui. Semua orang sangat cerdik, bagaimana tidak bisa melihat ekspresi Rocky. Selain itu, meskipun Johan adalah pemimpin aliansi bisnis, tetapi telah lama absen, sebagian besar hal diurus oleh Harry, semua orang memiliki kritikan terhadapnya, hanya saja takut menyinggung keluarga Liu, jadi tidak berani mengatakannya. Kalau begitu, dia putuskan begini saja. Harry melambaikan tangan, menyuruh sekretaris wanita untuk turun dan mengaturnya. Rocky berkata, semua hal yang terjadi hari ini di sini, aku tidak ingin terekspos, juga berharap semuanya jangan mengungkit hal ini kepada orang luar. Yudi terburu-buru berkata, ya. Pemimpin Rocky memiliki kekuatan ajaib, jika orang luar mengetahuinya, juga akan menimbulkan masalah. Jika ada yang berani membocorkan sepatah kata pun, akan diusir dari kamar dagang, dan menjadi musuh dari seluruh dunia bisnis di Nangguang. Melihatnya sibuk menyanjung, Harry memelototinya, lalu berkata dengan hormat kepada Rocky, pemimpin Rocky, jangan khawatir, hal ini pasti akan dirahasiakan, tidak akan ada orang luar yang mengetahuinya. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam tiba di lantai bawah gedung memandang laut. Seorang pria paruh baya dengan aura yang tidak biasa turun dari mobil, diikuti seorang sekretaris wanita di belakangnya, lalu berjalan ke arah pintu masuk. Dia adalah mantan pemimpin kamar dagang, alias Johan. Begitu dia berjalan sampai di pintu, penjaga keamanan langsung menghentikannya. Johan mengerutkan kening. Sekretaris wanita di belakang melangkah maju lalu memarahi, apakah kamu buta? Ini adalah pemimpin Johan. Bab 216. Pemimpin baru menjabat. Penjaga keamanan tidak bergerak sedikit pun, wakil pemimpin Harry memerintahkan, mohon ketua Johan pulang terlebih dahulu, nantinya dia akan datang menjelaskan kepada Anda, sekarang Anda bukan pemimpin lagi, jadi tidak memiliki hak untuk masuk. Apa? Ketua? Raut wajah Johan merosot, menunjukkan amarah. Orang-orang ini biasanya bergantung padanya, sangat menyanjungnya, sekarang bahkan dengan sewenang-wenang menurunkan pangkatnya menjadi ketua. Johan mengerutkan alisnya, merasakan ada yang tidak beres. Langit mendung, hujan terus turun. Semua orang sebelum keluar juga akan melihat ramalan cuaca, hari ini seharusnya cerah. Jadi mereka tidak membawa payung, tetapi siapa yang menyangka akan turun hujan pada saat ini. Sekelompok orang sudah berdiri lama di pintu gedung memandang laut, dari awal sudah basah kuyup. Setelan jas Johan juga telah basah kuyup, menggigil kedinginan. Ditambah lagi pasang surut hari ini, trotoar penuh dengan kerumunan orang, Johan didesak oleh kerumunan orang. Bahkan para pengawal melindungi dengan sekuat tenaga, juga tidak dapat menghalangi kerumunan itu. Tiba-tiba, sekelompok orang mendesak kemari dengan semangat, mulutnya masih berteriak, Dewa Naga menunjukkan keajaiban, mau pergi melihat Dewa Naga. Johan dan beberapa lainnya didesak sampai putus asa, berkata dengan marah, Dewa Naga apa? Pengawal memaksa berdiri stabil, dengan terburu-buru berkata, orang-orang ini mengatakan, ketika air pasang tadi, di dalam air muncul Dewa Naga, itu berada di permukaan laut depan gedung memandang laut, jadi seluruh orang di jalan berdesakan kemari. Omong kosong. Johan berkata dengan marah. Tiba-tiba seorang pria kokoh melabrak kemari, langsung membuatnya jatuh ke tanah, terjatuh ke dalam genangan berlumpur. Ketika pengawal masih belum melangkah maju, puluhan orang lainnya telah berdesakan kemari. Johan jatuh di genangan lumpur, dan masih diinjak-injak oleh beberapa kaki, ketika pengawal berhasil memapahnya berdiri dengan terengah-engah, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup, bahkan rambut menetesakan lumpur. Direktur Johan, apakah Anda baik-baik saja?
Sekretaris bergegas maju, mengeluarkan tisu dan membantunya menyeka wajahnya. Johan meraih tisu, melemparnya ke tanah dengan ganas, lalu meraung marah, segera panggil Harry keluar. Apa yang dia lakukan bersembunyi di lantai atas. Ketua Harry, mohon Anda pulang. Ekspresi penjaga keamanan dingin, sama sekali tidak mengalah. Wakil pemimpin Harry sedang menerima tamu terhormat, sudah memesan tidak boleh membiarkan siapapun untuk mengganggunya. Johan sangatlah marah sampai hampir pingsan, menyeka lumpur di wajahnya dengan kuat, wajahnya penuh amarah. Hujan semakin deras, semua orang yang menyaksikan air pasang telah basah kuyup jadi mulai bubar, hanya mereka yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, jadi hanya bisa berdiri menggigil di depan pintu. Melihat hujan sangat deras, penjaga keamanan juga bergegas masuk ke dalam gedung. Di depan pintu diletakkan beberapa payung, sekretaris wanita hendak mengambilnya, tetapi malah dimarahi oleh penjaga keamanan. Payung ini bukan untuk kalian, tetapi untuk tamu terhormat. Ekspresi Johan sangatlah marah, bola mata penuh pembuluh darah. Hanya seorang penjaga keamanan, juga berani bersikap begitu tidak hormat padanya. Di dalam gedung pasti terjadi sesuatu. Wajahnya menjadi muram, mendongak lalu melihat sekilas lantai atas, kemudian berkata kepada asisten di belakangnya. Pergi cari tahu sebentar, sebenarnya siapa yang datang di lantai atas, bahkan dapat membuat Harry begitu arogan dan berani. Dia bahkan tidak dapat melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba diturunkan pangkat dari aliansi bisnis, dan masih harus berdiri di tengah hujan, dalam hatinya penuh amarah. Setelah beberapa saat, asisten berlari kemari, Direktur Johan, beberapa ketua berada di atas selain Anda, aku dengar mereka sudah. Katakan langsung. Johan sangat tidak sabar. Mereka sudah memilih pemimpin baru aliansi bisnis, dia berasal dari kota Gopo, bernama Rocky. Johan terdiam, otot wajahnya mengejang beberapa kali, setelah beberapa saat baru berkata dengan marah sambil tersenyum, bagus. Mereka bahkan memilih pemimpin lain dan tidak memberitahuku, sungguh sudah hebat. Dia berturut-turut mengucapkan kata, bagus, 3 kali, jelas dia sangatlah marah. Beberapa asisten segera menundukkan kepala, tidak berani berkata-kata. Seluruh tubuh Johan berlumuran air, berpikir dengan wajah marah. Di seluruh dunia bisnis di Nangluang, dia belum pernah mendengar nama Rocky. Tetapi orang ini, bahkan bisa mendapatkan dukungan Harry dan beberapa ketua lainnya, bahkan masih menghalangiku di luar gedung, bisa dilihat bukanlah orang biasa. Johan memikirkannya, tetapi masih tidak menemukan sedikit petunjuk pun. Dia mendongak, melihat beberapa penjaga keamanan berdiri di aula sambil bermain, bahkan memanaskan baju menggunakan kipas pemanas kecil, nyaman dan hangat. Sedangkan mereka semua malah kehujanan, dan menggigil kedinginan. Johan menahan amarahnya, lalu berkata dengan marah, kita kembalilah, dan selidiki siapa Rocky ini sebenarnya. Direktur Johan, apakah kembali ke kota Wasa? Bukan, ke kota Gopo. Johan berkata dengan wajah muram, aku memiliki kerabat jauh bernama Ando, dia melakukan bisnis konstruksi di kota Gopo, karena si Rocky ini berasal dari kota Gopo, aku akan pergi mencari tahu, sebenarnya orang seperti apa dia. Selain itu, ayah juga menyuruhku pergi ke kota Gopo, mengurus sebuah perselisihan keluarga. Di dalam gedung memandang laut. Rocky melirik sekilas kerumunan lalu bertanya, hal yang dipesankan kepada kalian tadi, apakah sudah mengingat semuanya? Pemimpin, kami sudah mengingatnya. Beberapa ketua berdiri di depannya dengan hormat, lalu menjawab dengan serempak. Rocky mengangguk, lalu bangkit, kalau begitu, lakukan seperti yang dikatakan tadi, ketika aku tidak berada di kota Babel, Yoga akan bertanggung jawab atas semua hal.
Dia menyerahkan hal pembukaan perusahaan farmasi di kota Babel, pasokan bahan obat dan masalah penjual kepada beberapa ketua. Dia sudah tinggal di kota Babel selama beberapa hari, juga waktunya untuk kembali ke kota Gopo. Perjalanan ke kota Babel kali ini, akhirnya tidak sia-sia. Dirinya bukan hanya mendapatkan posisi pemimpin di dunia bisnis Nangluang, tetapi juga tidak disangka masih mendapatkan batu Moonlight. Dan yang terpenting adalah, dia merindukan istrinya. Sejak menikah, Rocky masih belum pernah berpisah dari Dewi untuk waktu yang lama, dan sebelum datang, hubungannya dengan Dewi lumayan stabil, sedang masa-masa dekat. Setelah Rocky selesai memberi pesan kepada semua orang, dia berjalan turun ke bawah gedung memandang laut, lalu diantar ke bandara oleh Yoga. Beberapa ketua menghela nafas lega, duduk di kursi dengan perasaan lega, semuanya tidak bisa berkata-kata. Pemandangan Rocky memanggil angin, hujan dan naga air tadi, sungguh sangat mengejutkan mereka. Di depan keajaiban dunia ini, mereka seperti semut biasa, sama sekali tidak ada perlawanan. Sandi berkata sambil tersenyum pahit, semua dunia bisnis di seluruh wilayah Nangluang di masa depan tampaknya akan berganti struktur. Harry berkata dengan tidak setuju, yang kuat akan dihormati. Menurutku, kita mengikuti pemimpin Rocky lebih baik daripada mengikuti Johan. Semua orang sangat setuju akan perkataannya. Meskipun Johan kaya, juga memiliki latar belakang keluarga, tetapi dia adalah seorang pengusaha, sama sekali tidak mungkin membiarkan mereka memperoleh banyak keuntungan, namun Rocky berbeda. Membantu pemimpin Rocky mengurus sesuatu, mereka bisa memperoleh banyak keuntungan, tadi sudah dibicarakan dengan jelas. Dan juga orang yang memiliki kemampuan tersembunyi seperti pemimpin Rocky, berapa banyak yang bisa ditemukan di dunia ini. Tepat pada saat ini, seorang sekretaris mengetuk pintu dan masuk, lalu melaporkan dengan canggung, Direktur Harry, tadi. Direktur Johan datang. Harry terkejut, lalu segera bertanya, tidak membiarkannya masuk, kan? Sesuai perintah Anda, kami sudah menghalanginya. Tetapi Direktur Johan terlihat sangat marah, lalu pergi dengan emosi. Yudi berkata dengan cemas, bagaimana ini, kita sudah termasuk bermusuhan dengannya.